Jadi Bang Haji, gimana Bang? Ya itu pakai topinya lah. Ternyata nggak masuk kan? Oh, kita sekali-sekali hari nongol. Temanya kan yang diangkat kemarin terkait apa? Kehilangan. Nggak semua. Nggak semua yang hilang itu buruk. Ya. Gimana tuh? Boleh dipaparkan nih? Kayak ngobrol sama gue aja. Ya, selamat malam Mas Uga. Itu formal banget ya kan? Nggak usah. Jadi gini, sebetulnya mengangkat tema kehilangan itu sebetulnya familiar banget kan teman-teman yang masih muda lah ya. Kita tahu kalau lagu yang paling cepet viral itu kan masalah tema kesedihan, atau orang yang paling diingat itu sebetulnya orang yang paling benci sama kita. Yang negatif. Yang negatif ya, kadang yang baik tuh kadang kita ya sesuatu hal yang menyedihkan biasa tertancap aja. Poinnya sih itu. Terus ya dimana nanti kita bisa mengubah mindset itu dengan mentadaburi kehidupan. Sebijak banget. Oh begitu. Nah sebelum lanjut mungkin teman-teman yang belum tahu Bang Haji ini alumni PKU ya, Pendidikan Kader Ulama. MUI Majelis Ulama Indonesia angkatan 4 ya Bang? Angkatan 4. Dan juga ketua Forum Dawa, Forum Dakwah Satya. Dawai cinta. Dawai cinta. Dakwah Satya ini ya alumni PKU ya Bang? Ya, teman-teman PKU kemarin sih inisiasinya teman-teman itu sebetulnya pengen ada kelanjutan ngumpul ya Bang Salman. Jadi kita tuh kan kita ketemu tolabul ilmi itu kan susah ya. Terus saling diskusi sesuatu hal yang nyambung itu kadang memang harus intens. Makanya kita buat juga gimana loh kita jangan sampai ini punya ilmu aja tapi kita nggak kita diskusiin, kalau bisa kita bisa amali. Karena kan redaksi hadisnya jelas tuh kan, kalau kalian mau menahan melawan amal ma'ruf, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, salah satunya apa? Ada 3. Yang pertama itu kan dengan tangan. Yang kedua itu dengan lisan. Yang ketiga ya udah diam aja dalam hati kita melawan. Tapi yang jadi permasalahan kita ini kebanyakan diemnya. Jangan sampai kita termasuk golongan imannya yang paling lemah. Minimal kalau kita udah kumpul, kita sharing, atau bagimu ngobrol gini kan sebenarnya kan ilmu juga kan, nggak harus kita datang ke kajian kita nggak harus datang ke kajian yang sesuatu sifatnya formal lah. Dan mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa jadi inspirasi semua. Yang pentingnya kan ini ada Bang Uga. Kita keren aja udah pakai rompi. Iya Rompi kebanggaan. Saya juga punya dulu. Dipakai dulu. Ya kurang lebih gitu lah. Apa namanya, buat forum biar jalan ya. Bang sama sini apa masalah? Kita ya. Anda tuh berdua doang kayak gimana gitu? Gak ada desak-desakan. Oke. Nah terkait tadi apa namanya, boleh dijelaskan lagi kan relate juga kan tadi ke anak muda ya. Kalau kenyataannya sih temanya bagus banget karena kadang yang kehilangan tuh mungkin bekas banget, apa yang menancap, apalagi anak-anak muda kan semangatnya pengen ya segalanya. Nah maksudnya apa? Paling gini ya, ini kayaknya aneh nggak usah ngeluarin banyak-banyak ya. Jadi FYI, jadi setelah lulus PKU MUI itu mulai banyak yang
aneh jujur sangat berat memegang label itu. Nah, secara background aneh juga bukan dari pesantren, aneh bukan ahli hadis, ahli tafsir, udah masih ke kanan, masih ngasih makan kucing masih suka hidup gini. Nggak sikok kan ya. Tapi gerakan yang kita saling menasehati itu kan sebetulnya harus dilakukan kan. Jadi ngelihat fenomena modernisasi sekarang itu kayaknya banyak kita tuh mulai acuh yang namanya pemikiran agama kita sendiri, khususnya Islam ya. Karena kita kayaknya udah jadi hamba duit banget kan zaman sekarang. Padahal kalau mau kita lebih dalam lagi, ini belum masuk ke bukan ya. Kalau kita baca sholat 5 waktu itu, kita baca Al-Fatihah kan? Kita ngomongin ya karena kedua ya karena saya itu dalam banget. Bagaimana seseorang itu harus menjadi hamba itu nggak tahu deh, Google ini kan tahu seorang itu kan jago kan. Hamba itu kan kalau kita turun lagi bahasanya kan lebih mirip kayak budak. Apa bedanya sekarang ada kata-kata yang namanya budak korporat, budak. Kenapa sih kita nggak menghambakan, mempermudah diri kita kepada Allah, memberikan haknya Allah dan menjalankan kewajiban kita. Inilah yang mau dikaji nanti, ujungnya sih bakal ke sana. Intinya mah ya, kadang kita harus kehilangan dulu, baru nggak mendapatkan itu obsesi kan. Tapi kalau misalnya aku nggak dapet, kayaknya berbekas banget kan. Kurang lebih sih kalau tariknya lebih filsuf banget. Iya nggak apa-apa kan. Iya tadi yang pendapat itu apa namanya, obsesi ya, apalagi anak muda. Tapi kadang hal-hal yang gaib itu tuh nggak ngerasa nih. Apa nggak Allah? Hal-hal yang tahu. Dapat ya. Kalau kita ngerasainnya tuh ya udah materi. Kalau kayak gini target apa namanya, dapetin pelanggan, dapet duit ya. Ada tuh Ya. atau kalau misalkan ya pedagang jualan dapat nih duit, pegawai kerja bulanan dapat. Ayo nanti Mas Uga tolong bantu ya, ini soalnya bakal uploading takutnya mencar-mencar. Nggak, soalnya gue seneng kayak gini. Kalau ngomongin gaib, aneh tahu nih maksudnya Uga kemana. Fenomena 2 tahun terakhir lah, aneh penggiat medsos, sukanya berdakwah di medsos lah. Salah satunya update status ya kan, walaupun cuman baca bismillah kan dakwah juga. tarekat medsos ya. Tarekat medsos ya. Jadi bagus tuh namanya tarekat. Jadi fenomena sekarang begini, karena kita udah mulai diajak buat menjadi generasi yang logis. Ngerasain nggak sih? Anak zaman sekarang tuh dituntut ini hipotesisnya apa, buktinya apa, database-nya apa. Kita di kantor sering ngomong kayak gitu lah. Akhirnya secara nggak sadar tuh yang tadi kita ngomong sama Google, kayaknya mulai bias nih yang namanya gaib, yang namanya keimanan lah ya. Padahal kalau antum semua bilang tolakul ini lah ya. Poin yang paling harus kita coba gali lagi, ada ilmu dari malaikat Jibril yang diturunin ke Rasulullah. Pasti tahu nggak kisahnya Rasulullah tuh pada saat kumpul sama sahabat, tiba-tiba datang sosok seorang pakai baju bersih, rambutnya nggak kucel kayak aneh, pakai topi pakai aneh kucel, menghadap Rasulullah, duduknya sopan santun, dan itu menanyakan sesuatu yang akhirnya kita tahu sampai sekarang menjadi rukun iman dan rukun Islam. Itu hadisnya panjang banget, dan itu bisa antum pelajari ulang.
soal itu yang gimana nanti apa yang disampaikan Jibril di depan sahabat pada saat itu langsung ya kan, berarti sokeh itu kan semua apa mutawatir ya, ada orang banyak, itu bisa kita proses lagi ya. Salah satunya kan itu pertanyaannya kan simple, apa itu iman, apa itu Islam, terus kapan hari kiamat. Dan sahabat-sahabat itu waktu itu Umar bin Khattab bingung, ini orang siapa, dan tanya jawab sendiri terus dibenerin lagi sama Rasul. Berarti kan ini bukan orang sembarangan, itu bertanya-tanya. Kisahnya antum boleh lihat sirahnya lah, itu ada di hadis Arba'in nomor 2 kan. Nah yang setelah itu hadisnya baru tentang rukun iman rukun Islam kan. Nah dari hadis inilah nanti antum bisa peres semua tuh yang larinya tentang ketawihidan seperti apa, kita kupas lagi tentang masalah kita dengan kenabian. Oke, nanti berjabat. Jadi intinya sih kita harus tahu yang masalah itu dulu ya. Masalah goib nggak tahu, kayaknya zaman sekarang lagi FOMO masalah agnostik. Kayak kalau nggak agnostik nggak keren kan. Tapi menurut saya itu gagal logika aja sih. Iya berarti Bang Salman kalau mau nanya juga bebas ya. Sampai dengan gini mas Apa namanya? Nah cara mungkin kalau kayak gini babnya buat orang-orang yang udah kayak udah kenal kan? Ya. Babnya buat orang-orang yang udah kenal. Tapi kan kadang kendalanya tuh ya sering lah kayak ini juga udah tahu nih, udah tahu ada yang mesti disembah ya begitu. Cuma ya itu lagi yang disembahnya tuh yang real yang real duit ya gitu ya secara on-code ya disembahnya nggak sadar. dan balik lagi disembah karena kita ngejar kan, ngelakuin apapun demi ngedapetin itu kan. Dan balik lagi ke tema tuh Bang, apa namanya, ketika kita nggak ngedapetin itu tuh kayak buruk pikirnya. Gua ya misalkan ya apa namanya kayak COVID kemarin, PHK kehilangan kan, atau misalkan ya kayak orang yang kehilangan orang yang dicintai juga kan, kehilangan juga yang real kan akhirnya lupa tuh. Nah, gimana tuh karena kan tadi yang kehilangan ternyata nggak semua yang kehilangan itu buruk. Nah yang nggak buruknya tuh gimana? Jadi kalau mau riset dari ujungnya sih gini, nanti intinya aneh sebetulnya dapat jawaban itu gara-gara aneh nggak tahu ya, ini tolong koreksi ya kalau hadisnya sahih ataupun doif ya. Jadi suatu aneh tergugah banget. Aneh waktu itu baca hadis tentang Ummu Khadijah waktu pas meninggal. Itu waktu itu sudah pada saat perjuangan itu di tahun itu Rasulullah acuran-acuran banget kan. Dalam berdakwah pernah dengar kisah yang Rasulullah ngasih ke orang Badui buat masuk Islam kambing satu lembah. Nah itu juga sebuah kehilangan gitu. Tapi bagaimana kita tuh bisa mencari hikmah dari cerita-cerita yang disampaikan di Quran, di hadis-hadis. Makanya kan Anda pernah lihat ada profesor di Al-Quran itu sebetulnya kan 80% itu isinya adalah hikmah. Gak semua tentang peraturan, tentang sosok macam yang ditakutin orang, yang isinya tuh semua tentang hikmah. Makanya kan kalau ada sering ngobrol sama itu juga salah satu yang kita dapetin juga di MUI waktu kita jelasin di Dami di Al-Baqarah 143 ya 143 tadi lupa suku tapi bil hikmah bil hasanahnya lupa. Bagaimana
itu dijadikan hikmah gitu. Karena ya itu tadi, karena untuk mencapai logika kegaiban itu nggak nyampe, ya udah kita kasih hikmah dulu, siapa tahu ruang logikanya berarti mudah-mudahan dia dapat hidayah. Karena kan kita sebagai manusia ini disuruh hafalan terus banyak sebetulnya di Quran. Kita disuruh jadi orang yang berpikir gitu. Yang paling keren itu kan apa Kang Salman, Ar-Rahman yang viral-viral itu kan berapa kali kita di 17 ya, dipertanyakan lagi kan. dipertanyakan lagi kan. Abi Aina ini nikmat Allah sih yang lo udah nggak mau percaya. Dijabarin lo tentang gunung gimana Allah menggambarin ya, tentang penciptaan manusia. Itu ada laut yang dibelah, yang ada sekarang secara ilmiah kemudian sendiri itu goib. Tapi ya bahasa kasarnya udah ditulis loh 50.000 tahun yang lalu sebelum bumi. Jadi panjang nggak? Kurang lebih kayak gitu. Dan yang kedua ada dua jenis tipe orang. Ada satu orang yang akan berubah kalau dia mau berpikir dan membaca lah ya. Ada juga tipe orang yang asalnya nih orang Betawi lah ya, kejedot dulu baru oh iya kok salah nih, harusnya tadi nunduk nih masuk pelang nih. Itu orang-orang yang lebih banyak mana menurut gue dibandingin orang-orang yang mau berpikir. Nah, makanya setiap ujian itu pasti ada hikmah di dalamnya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi bisa nggak sih kita tuh sebelum kehilangan, karena biasanya yang kehilangan itu kita ngerasanya kayak kehilangan buruk gitu, bisa nggak sih sebelum kita kehilangan itu tuh kita sudah menyadari duluan sesuatu tuh ya kita nggak perlu sedih sama hal-hal yang kehilangan, atau bahkan nggak perlu nyari hikmah dulu untuk kita tuh bisa tenang gitu. Bisa nggak? Pertanyaannya sih mulai agak berat ya. Atau mungkin Kalau aneh pribadi kalau yang antum kasih contoh itu nggak akan bisa lewat kalau orang tauhidnya nggak kuat. Nah, secara apa ya, itu dulu deh mesti dikuatin gitu. Kalau antum udah percaya Allah itu yang punya, milikin kita semua, yang menciptakan manusia, itu ya nggak bakal siap untuk ada sih. Dalam artian gini kan, itu kan yang tadi udah bilang untuk ini ya ibaratnya ya, untuk jadi biar nggak pun tahu nih bentar lagi mau kehilangan nih ya. Di Quran itu kan juga ada sebetulnya. Nah, ada lupa redaksinya kurang lebih gini. Kita koreksi deh, kita sistemnya biasa aja ya. Itu tolong dicatat. Ini habis itu cari bareng-bareng. Nah, kalau sesuatu yang buat lo sepi, sesuatu yang siapa tahu Allah udah ngasih itu buat belum tentu berarti itu buruk buat kita. Dan bahkan barangkali itu yang buat kita senang itu jangan-jangan yang buat kita jadi tambah apa ya bahasanya ya, apa sih, pasti ya terlena lah ya dari apa sih yang bisa kita dunia lah sama mau nyari istri cantik relatif lah ya, masih bukan nyari yang cantik soalnya harus paling apa lagi kendaraan kurang lebih harta tahta buat laki-laki wanita, harta tahta kota. Ya sekarang kalau misalnya kita nggak percaya masalah tauhid, pokoknya kalau intinya kalau kita udah masalah tauhidnya yang berkurang, ngejalanin apapun itu aman lah. Seenggaknya kita tidak ada penolak. Makanya tadi kan ada kasih awalnya ini tuh ilmu langsung dari Nabi, ngajarin Rasulullah, bertanya gitu, bukan ngajarin, bertanya dan Rasulullah membenarkan. Berarti kan bukan Rasulullah yang sembarangan ngomong kan? Dan itu dilihat orang banyak secara nggak kasat mata loh orang ngasih tahunya. Tapi masuk nggak di
ketika dihadapi dengan sesuatu yang dirasa buruk sebenarnya biasa buruk itu atau bahkan nggak buruk ya kan. Kalau memang PR-nya seberapa yakinnya gitu, oke lah. Tapi gimana caranya untuk buat orang-orang tadi yang udah nih bilang juga, kita udah punya bekal awalnya nih, kita udah bekalnya lah. Oke, gini gue tahu maksudnya. Ini lanjutin dulu. Oke, lanjut dulu. Kita udah punya bekalnya, kita udah ngerti konsepnya. Ya. Tapi dipermudah lagi ya. Tapi tiba-tiba kita konsepnya tahu nih ada sesuatu yang lebih yang bakal ngasih kita seperti yang terbaik. Cuma ternyata ada satu kondisi kita tuh dikasih kehilangan itu, dan kita kadang lupa aja. Apakah lupanya itu sewajar itu atau boleh lupa tapi jangan lupa ingat lagi, atau gimana caranya menanggulangi ketika kita kehilangan itu, menanggulangi rasa udahlah gue mah nggak, itu kan manusia banget ya. Jadi kita bahasnya anak muda, manusia banget. Kayak kalau ngomongin yang lagi-lagi yang dari kan kayak konsepnya tuh orang tua banget. Gimana? Itu gini deh. Enggak kan iya yang tadi ada yang sempat bilang sebelum direkam. Tenang. Pengennya yang tenang habis dari. Jadi gini. Ada nggak sih? Emang gitu kan, kecenderungan anak muda sekarang karena kebebasan informasi yang kita dapat, semua harus serba ilmiah. Oke lah, ente nggak percaya kayak internet gimana ceritanya bro nyampe ke handphone ente? Gimana tuh jaringan nirkabel bisa ngasih data via angin, nggak tahu lah namanya, lewat partikel-partikel itu. Aneh kerja di telco kan dulu. Itu bentuk signal itu kayak heksagonal. Itu nanti dia membuat sampai jaringan ya kayak sinyal gitu lah, nggak kayak sinyal yang kayak di antena aja dulu yang kayak wifi, bukan, itu bentuknya heksagonal. Nanti dia itu gimana kita melihatnya gitu. Makanya kalau misalkan itu udah runtuh, berarti ente percaya internet aja. Kalau kasar ada nih, ya udah nggak usah diskusi. Nah ente gimana caranya bakal YouTube gitu. Ini nggak menyamakan kayak yang menciptakan dengan menganalogi kan ya. Maksud aneh kan ada beberapa yang takutnya gitu ya. Kalau ini kayak gitu kan, internet itu paling gampang. Apalagi kalau aneh ngomong, aneh ngerti masalah sistem basecode. Gimana tuh ceritanya? Ada namanya code, kita nggak tahu nguploadnya di mana, tempat harddisknya itu di mana, ente tahu nggak? Ada yang namanya di RC, ada yang namanya RC, terus kabel-kabel yang ditanam di jalan itu ente tahu nggak? Nah gimana tuh cara ente ngebayangin itu? Gimana caranya kita bisa upload foto ke Google Drive tanpa koneksi kabel, dan kita nggak tahu kabelnya di mana? Kok kita percaya sih sama Google? Ya itu bab percayanya finish. Bisa jadi finish, bisa jadi enggak. Buat karena agak dalam nih pembahasannya, lebih ke bukan kita percaya atau enggak, tapi agak beyond. Karena kalau misalkan ngomongin yang kan tadi jadi mudah lagi terkait hikmahnya ya. Hikmahnya kalau misalnya ngomongin hikmah mah ya base-nya harus ada dulu. Oke lah, buat teman-teman yang nggak ada base-nya satu masalah tauhid lah, catat aja tuh. Nanti dulu aja. Catat dulu. Teman-teman yang nggak punya base, ya udahlah, nggak maksa juga. Nah ini nih kadang yang udah ngerti, udah tahu konsep segala macam, menghadapi kehilangan tuh ya lupa gimana sih kita tuh tetap menjadi orang yang mungkin ngerti kalau kehilangan itu nggak buruk. Apakah hanya serta-merta berpikir hikmahnya saja? Masalahnya gini gak, kalau aneh bilang jawaban yang paling simpel orang kena musibah itu kan satu, sabar. Tapi ente bisa nggak definiin sabar? Itu kagak asik definiin sabar. Kalau luas sabarnya ente nahan mata bisa intermittent misalnya, yang kayak teman bisa langsung turun, aneh belum tentu bisa. Ataupun gimana ceritanya kita sabar ngadepin nunggu bis yang lagi macet, kan relatif. Makanya itu kita harus saling, aneh sih larinya bakal ke sini kan, pakai
satu surat yang dibilang Imam Syafi'i itu, ini ada yang kata surat ini Al-Quran nggak diturunin, satu ayat itu udah kelar ini. Surat mana tuh? Wal Asr. Dalam kan itu. Kita dulu nggak tahu, pas pulang sekolah habis ngaji suruh ngaji baca itu kan Wal Asri Innal Insana. Aneh nggak tahu, pas sekarang baru kok begini ya ceritanya ya. Pas sudah gede gitu dengan segala asam garam dan demi masa manusia itu tuh rugi loh. Terus siapa nih yang nggak rugi? Ya dan saling amalu amin salih barang soleh dan saling mana nasihati dalam kebaikan kebenaran, ya kebaikan kemana sampai kebenaran dan kesabaran. nah poinnya kan itu doang. Misalnya hilang sesuatu yang hilang itu nggak mungkin kan. Aneh mungkin ini sih lebih ke personal ya kalau ngomongin sesuatu yang Boleh hilang. biar justru orang tuh relate. Gue kena PHK 3 tahun yang lalu. Itu beneran ngerasain kayak dicuci. 3 tahun aneh cuma jualan es teh. Antum pernah main kan? Aneh cuma jualan sebelah. Banyak yang gimana tuh kita, oh ternyata harus begini loh ya. Allah tuh ngasih ilmunya lewat kejadian. Genteng bocor nggak ada duit. Gimana ya? Sekarang mau minta tolong sama siapa? Saudara. Cuma masalah duit 500.000 yang ada berantem daripada silaturahmi itu sudah lah. Aneh kalau nggak bertemankan nggak apa-apa. Kalau nanti nggak percaya sama yang tadi masalah goib, larinya kemana? Shortcut yang paling cepat orang Indonesia sekarang, apa lagi? Ini ya kejadian yang paling seru. Oke, itu. Kalau lagi susah tuh pinjol keluar semua di handphone. Ada apalah nama itulah ya, nggak mau sebutin merek. Iris kupingannya pasti itu keluar. Dan yang serunya itu kan di Google kalau kita mau ngomongin sepatu ini bagus sih warna biru, di Shopee warna biru. Maksudnya gini ya, mungkin dulu waktu zaman aneh muda nggak semudah sekarang, tapi sekarang semakin informasinya semakin gampang, kayaknya ngebahas yang kayak gitu-gitu udah menurut aneh udah finish gitu. Karena kan seharusnya kita secara fitrah manusia itu kan awal dasar yang harus perintah utama sebelum sholat itu kan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca alamal insana min bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alamal insana malam ya alam. Baca kalam amal, baca nyatet, kita aplikasiin, kita simpen lah, kita memori lah kalau kita nggak mau nulis. Amal lagi. Sekarang udah sampai mana proses kita ini begitu? Sebagai akademisi ya, coba kita kuliah, skripsi, tesis, memang teorinya udah bisa dijalani. Kadang cuma syarat lulus doang, yang jangan. Ya gitu lah. Tolong stop ya, takutnya lebih dalam lagi. Oh iya, oke. Berarti sebenarnya kalau balik lagi buat orang yang udah punya base ya, ada tools yang bisa dipakai tadi ya, saling ingetin kebaikan dan kebenaran. Walaupun emang kadang lupanya di situ, ada aja lupanya. Ada satu hal yang nggak mungkin orang dapat itu, circle. Lama circle ente monoton. Ya bukan aneh, nggak mau, bukan berarti dulu gini ya. Kan Rasul bilang ya, kasih perumpamaan. Kalau ente bergaul sama tukang besi yang suka bikin kampak, emang dulu
bukannya tang ting yang kena apa ya? Cipratan bara api. Kalau teman ente tukang parfum, ente kenanya apa ya? Baunya, harumnya. Nah, temen pun begitu. Kalau nggak salah itu juga ada istilah, kalau mau ngeliat temen buga siapa, lihat aja dulu temennya. Oh, temennya Bang Salman nih, secara ini soal dah, aneh percayalah. Tapi coba lihat circle antum sekarang, mungkin itu yang bikin ente malah nggak bangkit lagi setelah kehilangan. Kurang lebih kayak gitu lah. Jadi bukannya mau milih-milih circle ya, tapi ya siapa? Karena nanti gini loh, kita ini kan kalau di Quran itu yang tadi yang di Al-Baqarah 1434 itu kalau nggak salah kita tuh disebut sebagai umat pertengahan. Umatan wasaton. Kita nggak tahu nih nabi kita jauh banget. Tapi kita sering bersaksi. Makanya nanti kita kan ada hadis yang kalau nanti disambungkan sama hadis setiap muslim akan masuk surga itu, nanti kan semua bakal bersaksi di Allah. Ini ente terserah mau percaya apa enggak. Ane juga lupa itu status hadisnya kayak gimana. Tapi ada pernah dibicara sama guru Ane. Pas itu orang ada di neraka, panggil cabut-cabut. Oh, ini pernah sholat bareng sama gue. Tarik bawa mau sampai yang terakhir dia ngomongin la ilaha illallah sampai arang-arang aja. Allah ngasih hadiah buat dia tuh dunia dan sini-sini aja. Ya itulah ini udah dalam banget. Aneh kalau masuk itu, soalnya kan ini segmennya ente maunya yang gitu aja ya. Terlalu dalam deh. Lebih ke ngebatasin bahasan aja. Iya. Masalahnya gini gak, ayah tuh sering mentadabburi Quran, suka ngelihat ayat yang ini dengan yang ini. Karena itu nggak bakal ada kontradiksinya. Apalagi aneh jujur aja, aneh tuh nggak banget sama Sirah Nabawi. Salah satu yang orang kalau misalnya awam kan, antum belajar masalah Sirah Nabawi betul udah kelar. Di sana tuh ada praktek, di sana tuh ada teori, dan di sana tuh harus ada ngapain. Case-nya kayak gini. Analoginya ya, jagoan orang yang belajar otodidak atau dibarengin sama guru. Khusus jangan pakai ngomong guru, khusus. Iya, khusus. Yang khusus kan. Saat ini tuh kita kalau nggak ada circle, nggak ada guru, kita tuh jadi dengan ada informasi yang banyak itu bisa macam-macam ya kan, makin ngedrop. Wah, gua diputusin sama dia nih, kayaknya dia nggak salah, lompat bunuh diri. Temennya nggak ada berarti kan bisa sampai berpikir, nggak ada yang nasihatin kan, udah bro, lo ngapain bunuh diri? Yang besok neraka nggak ada, surga nggak ada. Orang yang mempunyai hari kiamat itu orang yang paling visioner. Dia bisa tuh ngegambarin, oh iya tuh nanti tuh besok depan itu kayak begini loh. Dahsyat. Ini yang jarang dikaji. Makanya nggak tahu ya aneh. Ya itu semakin tua emang semakin bohong. Kalau ditanya kalau bingung. Yang aneh tangkap berarti dari apa bahasan yang ada kan buat anak-anak muda yang mungkin kehilangan atau segala macam bisa ditanggulangi dengan banyak apa ya, kayak mungkin bahasanya kontemplasi kali ya, ngambil hikmah apa sih kayak gitu, dan mungkin ditambah sama ini ya prasangka baik ya, sama prasangka baik ya, itu enak tuh masukin itu. Jadi ini sebetulnya kita harus tanamin juga pada diri kita pada saat kehilangan. Aku itu sesuai rasa hambaku. Oh itu kan gimana ceritanya kalau ente nggak kenal yang goib-goib, itu boosternya masya Allah loh. Boosternya oke banget sebenarnya. Bukan oke banget. Antum Tadi kan antum cari nama aneh di Google di Mas Fajri Adha, yang keluar apa?
Oh iya. Itu wah, ya itulah, ini nggak bisa cerita lah. Nah, teman-teman cari aja Iya, kalau kan? misalkan penasaran ada apa sih kalau di Google Dimas Fajri Adha, cari aja di Google. Itu perjalanan jawaban yang menurut Anda tuh wah udah runtuh lah, Anda udah nggak ngomong kan. Ya udah itulah pokoknya lah ya. Itu ini salah satu buah prasangka. Iya. Ya, itu sih ya. Pesan kamu. Ini aja apa? Bilang nih bayar Datang belakangan. Bang Oman. Pesan dulu. Kenapa ya? Bang Oman. Bang Oman, bilang aja bayar belakangan. Ke yang di sini gitu. Ya itu tadi apa mana? Prasangka si hadiah itu. Nah, tapi ada lagi tadi kalau nggak salah di situ juga ngeri loh. Barang yang cari aku maka ada aku akan lebih pedih. Kayaknya lebih populer yang pertama. Nah, itu makanya dalam sesuatu tuh jangan dipotong-potong. Jadinya takutnya gini loh. Kita ini jangan sampai terlalu banyak ngambil yang baik-baik aja. Buang buruknya, kan buah buruknya diambil ya. Ini jadi nikmat. Kita tuh kadang mau enaknya aja. Tapi yang proses nggak asiknya nggak diceritain gitu. Iya. Oh, itu kan kalau Astagfirullah. Sorry. Aman. Gimana nih? Nah, sebelah situ. oke. Bang Oman masukin kamera dulu deh. Bang Oman. Ini nyampe deh. Nyampe apa? Nyampe. Kontak aja dulu ya. Ya, dikit-dikit lah. Kayaknya ada AI yang bisa benerin deh. Wah, ada aja. dijadikan lah ya. Ya, masukin Bang Oman sama Salman dong. Gua kayaknya eksklusif banget. Aman. Dengar suaranya. Oh, Ada ada mepet lagi aja, nongol Bang. gini. Agak ke belakang. Bisa. Kayaknya ini kamera pindah sini, antum kali ini kita geser. Udah gini. Oh, gini aja dah. Kita di set ini pertemuan pertama namanya. Yang penting kita ngumpul silaturahmi. Iya. Jadi gini loh. Ini dulu. Mudah-mudahan ini jadi semangat teman-teman ya. Kata majelis itu kan kayaknya di Indonesia kan sakral banget kan. Harus di masjid. Nah, Padahal kan majelis itu kalau nggak salah kata pokoknya itu duduk. iya betul. Betul kan? Ini yang mesti teman-teman kasih apa ya, insight baru, cara berpikir. Kita tuh majelis nggak harus di masjid, kita tuh dakwah nggak harus di mimbar. Ada hal yang harus kita ubah polanya gitu. Karena kan kalau itu saya menurut aneh saat ini dakwah di mimbar itu yang kayak satu itu, kedua juga orang gitu loh Bang Oman. Aneh nggak pernah sholat lah zaman dulu kalah sekali karena itu gak circle-nya nggak Sebenarnya nggak benar. ya itulah ke bawah arus. Kita kan segan nih enggak, misalkan namanya prasangka ya, setan kan suka ngasih was-was kan. Wah, enggak bisa bahasa Arab lagi, nahu soroknya canggih. Nongkrong sama Bang Oman bisa nahu sorok lagi. Gua apa? Udah, nggak mau. Itulah yang jadi secara nggak langsung kita buat garis. Ya, mudah-mudahan kata majelis ini nggak sangat terpaku tuh hanya di masjid. Kita bikin halal nggak harus pakai baju takwa. Bang Oman lagi pakai baju takwa. Abis tugas kan tadi ya? Iya. Cuci dulu. Sapu-sapu dulu. Kurang lebih sih gitu, Kak. Oke. Nah, tadi Tambahan lagi ya, sebenarnya secara garis besar masalah kehilangan tuh ada surat yang paling ngebahas secara detail itu ada di surat Yusuf. Surat Yusuf itu menarik loh. Walaupun
Nabi Musa itu paling banyak dikatakan dalam Quran kan, tapi surat Yusuf berdiri sendiri dalam satu surat dan diceritakan dari kecil sampai dia sukses. Sebetulnya itu tadi hafalan akilunnya itu kita udah sampai tadabbur situ enggak? Dari kecil beliau dibuang, ayahnya nangis-nangis, Nabi Yakub ya, ada salah, nangis-nangis sampai buta. Terus diapain? Dijual lagi jadi budak. Habis jadi budak, penjara dia karena fitnah apa? Sampai ya karena kegantengan ya. Makanya buka bahaya nih kalau center kiris. Waduh. Aman ya, jangan ditonton istri berarti kan. Surat Nabi Yusuf itu kalau kita mau tadabburin itu banyak hikmah yang kita bisa dapat. Dari kecil ya dibully sama bahasanya kan sekarang biar enak lah ya, dibully sama abang-abangnya sampai dibikinin kaosnya dikasih bapaknya dibilang udah Yusuf udah meninggal dimakan serigala. Aneh, kita kecil tuh masih dengar cerita-cerita itu, tapi kalau hikmahnya kita nggak dapet ya udah lewat aja. Bahasa yang paling kasar nih orang-orang yang nggak percaya itu mah dongeng. Tapi hebat nggak, maksudnya gini loh, Quran tuh hebat banget. Ini menurut aneh secara mentadaburi lah ya. Kadang kan aneh suka nyeleneh logika terbalik. Ini Nabi Yusuf disahkan itu kan sebetulnya kalau di versi Injil itu kan beda isi. Quran diceritain ya. Coba andai kata kisah-kisah itu datang, itu yang namanya poligami jadi serangan, ampun-ampunan. Begitu hebatnya apa ya, Allah itu cuma ngasih hikmah ini loh, waktu kecil ada loh anak kecil yang dibully, terus dia jadi budak sampai dia gede, itu sampai dia ganteng, dan hikmahnya kan juga lagi zaman pemuda, libido masih tinggi. Doanya Nabi Yusuf di situ kan ada. Anda lupa baca ya. Tapi di situ Nabi Yusuf merasa bersalah walaupun dia tidak apa ya, hasratnya keluar lah pastilah secara manusiawi ya. Mungkin kalau aneh salah koreksi lah, silakan. Bukan berarti maksud merendahkan ya. Tapi di sana itu di dalam pelajaran kita yang masih muda itu libido tinggi. Melihat hal yang kayak gitu gimana coba? Orang dibuka kok di depan cerita itu, sampai berpaling, sampai difitnah malah ujung-ujungnya. Yang akhirnya dibuktikan kan kalau ditarik dari belakang akhirnya dari depan ya kan, akhirnya Nabi Yusuf menang kan. Dan itu kan di penjara dulu sampai punya teman juga di penjara. Dia menafsirkan mimpi ya kan, menafsirkan mimpi nanti akhirnya jadi apa, orang kepercayaan raja, menjaga amanah, sampai dia bahasanya apa ya, Nabi Yusuf itu kayak menteri koordinator negara kali sekarang ya. Bukan. Undang-undang ITE. Balik bukan Menko. Ya, dari mimpinya ya, dari kecil juga sampai mimpi kan, itu lupa deh tuh. Yang gimana kedekatannya sama ayah, bisa cerita. Antum coba tanya sama teman-teman antum sampai sekarang ada nggak yang pernah cerita sama bapaknya? Ada hikmah nggak di situ? Terus masalah gimana bapaknya tuh kehilangan banget sama Nabi Yusuf sampai buta kan, kita tahu ceritanya. Ya masih bersabar itu bilang gimana? Aneh punya anak usia 5-4 tahun itu baru bisa ngomong, baru bisa baca. Sebagai bapak, wah pintar nih anak. Coba bayangin kalau suatu saat posisi ayah anda Nabi Yusuf itu ada di kita gimana? Rela. Dan andai kata posisi kita di Nabi Yusuf itu gimana? Bisa nggak jadi budak yang cuma dikasih makan doang? Dulu kan
Gimana posisi kan? Gimana posisi kita pada saat di sumur deh jauh-jauh? Kalau nggak salah itu dalam riwayat ada pernah itu ditemukannya hampir 3 harian. Iya, di dalam sumur. Dingin bro. Dia ambil apa kayak gimana posisinya kayak gitu? Yang kayak gitulah yang menurut aneh ya. Kayak tadi aneh bilang, ada posisi orang di mana harus dijatuhin dulu, baru dia enggak. Ada posisi di mana orang, yaitu dengan cara hafal tak killer itu bisa mengantisipasi apa nih yang bakal ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Gak berat-berat banget lah ya. Oke. Ya, tadi kurang lebih Bang Haji ini membahas tentang gimana sih apa namanya nanggepin kehilangan. Jadi Bang Haji bilang kita mesti banyak-banyak kontemplasi apa namanya? Emang kata kontemplasi aneh nggak tahu lah. Ya apa mikir ya kayak ini kehilangan tuh apa sih ininya apa namanya? Lebih ke refleksi. Dampaknya atau sebenarnya tuh yang bakal datang ke gua tuh apa sih setelah kehilangan ini nih, apa tuh kebaikan atau keburukan. Terus tadi Bang Haji juga sempat Berbaik sangka. apa namanya ya berbaik sangka ya apa namanya terhadap apa-apa yang terjadi termasuk terkait kehilangannya itu berbaik sangka sama tadi obatnya saling nasihatin dalam kebaikan dan kesabaran, nyari circle yang positif lah ya, nyari circle yang bisa. Gue seneng sama Uga, dia bisa memoderasi gitu. Nah, ini Bang Oman anjir udah 15%. Bang Oman Ketua PCPM Timur 2 gimana? Tanggapannya gimana? Tentang ini ya, kehilangan itu konteksnya banyak dan luas sih, bebas. Banyak hal. Kalau masalah kehilangan sih langsung gini, karena emang lagi masanya Baru nggak gue sorry banget tadi. Apaan? Gue nggak tahu Jadi nih. beberapa bulan ya, Iya. beberapa bulan yang lalu Bang Oman habis kehilangan Putri Iya. baru lahir ya. Baru lahir, kebetulan itu lagi mengandung 6 bulan. 6 bulan tapi kena demam berdarah. Jadi karena demam berdarahnya itu kandungan itu nggak kuat. Memang berat sih kalau momen kehilangan ya siapa ya kalau jujur balik lagi ke agama itu sahabat ya sahabat. Jawaban yang nggak pernah ada definisinya. Tapi kan sabar aja. Sabarnya ada orang yang bilang sabar itu ada batasnya atau ya sabar itu luas gitu. Dan sebenarnya balik lagi ke pemahaman agama kita ya. Kalau kita bersahabat tapi kita paham sama agama, ya itu yang baru bisa kita jalani. Tapi kalau kita nggak paham apa-apa, kena apa ya momen kehilangan itu pasti buruk buat ya kita bahkan buat orang lain. Kadang kita udah sabar tapi kalau kemarin pasangan kita yang harus kita kasih perhatian. Berarti sebenarnya masih nyambung sama circle apa namanya circle-nya yang kalau Bang Oman lebih spesifik bisa ngasih pemahaman agama yang benar, balik lagi ke basicnya lagi. Enggak, dari tadi tuh gue sebel, nggak boleh kita harus menjelaskan ke orang-orang yang nggak pakai agama gitu. Gak bingung, nggak. Sorry banget, nanti kita bahas yang ini deh, yang buat teman-teman yang mungkin nggak ngambil agama sebagai referensi karena ada aja kan. Kalau dari sini ya karena memang kalau buat kita apa namanya frame cara kerangka berpikirnya adalah mungkin gini, abang-abang di sini mungkin ya kita juga sebagian melihatnya agama jadi tools. Ya betul. Walaupun bisa jadi ada yang nggak ngeliat kayak gitu. Kita ngelihatnya agama jadi tools, kok ada nih tools yang bikin tanda kutip ngebemperin kita dari crash yang nggak begitu crash banget. Kalau ini sih analoginya enaknya gini kan. Kita beli handphone itu jarang baca buku petunjuk. Ya, Buku garansi kita juga nggak tulis. Terus gimana cara kita mau menggunakan kehidupan ini gitu loh? Iya nggak? Tiba-tiba pakai aja handphone ya kan, selfie kita
handphone mati sedih, padahal itu udah jadi celupin ke air loh. Rulesnya bukan masalah tools ya. Ya jadi ada Ada yang sih. beda ngeliatnya ya, agama sebagai mungkin tadi panduan, buku panduan boleh juga. Nah teman-teman yang belum masuk ke agama sebagai bagian itu, Sebetulnya circle lu banyak orang yang gak pakai agama emang. ya bisa jadi yang nonton nih kan. Ada yang menganggapnya sebagai buku panduan, ada yang menganggapnya sebagai alat aja, bebas lah masuknya dari mana gitu. Balik dari ke Bang Oman tadi, bisa jadi salah satu panduan buat ngebemperin rasa buruknya itu ya, jadi kontrol diri, apa namanya, ketika tadi juga Bang Oman ketika ngomongin panduan agama berarti kan balik lagi ke orang yang ngerti agama, balik lagi ke circle-nya lagi. Circle-nya tuh dia bisa ngasih arahan nggak sih? Tapi Anda bisa jawab. Ini pertanyaan pernah Anda ditanya gini. Andai kata sekarang kan udah zaman modern gitu ya. Terus orang yang nggak tahu Islam di penduduk terpencil itu gimana? Ntar nggak masuk surga. Ada satu jawaban yang menarik kan? Antum carilah, ini emang dasar. Anda tuh cuma tukang baca, ya, bebekas di dalam hati, ya udah Anda pakai. Jadi gini, ada yang namanya fitrah. Ini lebih deep lagi nih kalau Anda ngomong, kita tuh kan ditiup ya rohnya. Ada kemungkinan fitrahnya kita itu pasti akan kembali. Makanya Anda penasaran, orang nggak kenal Allah, ini pasti ada question gede loh sebetulnya. Ada yang lupa gitu loh. Taruhlah siapa yang paling nggak kenal negara yang kayak gitu zaman sekarang, sekuler banyak lah ya di Jepang ya. Ada taman khusus bunuh diri. Menurut saya sejauh mana akal kita boleh gak kita beranalogi, akal kita harus ada ilmiah, ada fisik, ada material. Tapi kalau lu nggak batasin, ya itu batasin harus ada yang gaib ini. Variabel 1, variabel 2 lah, X sama Y. Kalau misalnya dibikin kurva nggak ketemu, gimana caranya kurvanya ya ke atas atau turun 2 grade ke bawah nih. Analoginya kayak gitu aja, soalnya aneh. Komo aja lah, agnostik ya mah. Ya oke. Iya, oke. Apa namanya? Bang Oman ada nggak, misalnya kayak apalagi kan ya mungkin pernah ngerasain itu, apa yang dilakuin secara prakteknya untuk Anak Apa ya? Enggak, yang kemarin. Oh, yang kemarin kedua. Kalau pertama ada udah 3 tahun. Kemarin itu ya itu ya. Aneh, pernah juga. nah kan Kadang ya itu kalau ada yang datang, gue juga pernah kok 3, Iya. 4. oh ada yang bandingin apa adu nasi Aku dari Kan Asis kemarin. nah apa, Kalau itu nggak kebantu. Enggak. akhirnya apa yang bikin oke gua bisa berdamai dengan Kalau ngomonginnya agama, ya itu kadang kalau lagi kehilangan kita bilang sabar ya, itu malah namanya malah makin iya. itu Iya. salah omong lu bilang sabar ke gue. Jadi kalau ada orang kehilangan dia bilang sabar ya, wah itu malah makin kayak ini. Jadi pagi-pagi udah dikumpulin, udah ikhlas, pada sempat datang sore nih sabar ya, nangis lagi. Visualnya yang datang. Iya. Betul tadi gue udah tenang, ada orang datang pada nangis nangis lagi. Kadang kalau kemarin tuh yang bikin tenang hati ya, kalau ini kan posisinya bayi ya, bayi belum punya dosa. Kalau dapat lulus dia belum punya itu Tabungan janin ya? ya, Investasi. ya. Nanti ada hadisnya ya, itu bakal nunggu orang tuanya nanti di taman surga. Itu sih paling yang menangis. Tapi kalau kehilangannya bukan anak kecil ya, kalau orang tua mungkin beda lagi. Beda lagi. Kalau ini kan case-nya ini ya anak-anak. Nah, berarti kalau ngelihat dari case-nya Bang Oman nih, ini bagus nih, yang ini teoritis, bukan teoritis maksudnya
ada hal-hal konsep-konsep yang dibahas dan tadi ya dari 50 menit Bang Oman ngasih case-nya. Nah tadi Bang Oman ngasih case-nya adalah hikmah lagi ujung-ujungnya ya. Iya. Ketika Itu paling enak. apa namanya kehilangan nih, Bang Oman tuh memilih untuk oke, gue kehilangan, si anak ini nih bakal jadi tanda kutip keuntungan gue ketika nanti di alam sono Iya. gitu ya, bakal nungguin orang tuanya dan tenang juga, punya dosa juga. Akhirnya kehilangan tersebut tuh sebenarnya mungkin tanda kutip tidak benar-benar kehilangan, Ya. mungkin pindah aja geser. Itu mungkin salah satunya. Ada lagi yang kita pengen? Ya, Ya, paling itu aja bedanya kalau kehilangan anak ya sama orang tua laki-laki udah pernah kehilangan sih. Tinggal orang tua perempuan, kebetulan hari-hari kakak saya ada 4 punya rumah masing-masing. Jadi hari tua nyokap nih bareng sama saya. Kalau kehilangan ini di orang tua laki-laki kayaknya beda sih sama kehilangan orang tua perempuan secara psikologis. Karena mungkin ya itu memang benar-benar hati kita ya sebagai anak lebih ketahuinya ke ibu. Sudah pasti itu memang penanganannya pasti beda-beda kalau hati kehilangan itu. Lepas bapak beda, anak beda, apalagi ibu nih, apalagi ibunya yang kita jaga yang benar-benar ketemu tiap hari. Walaupun ada juga yang dia sebagai anak yang jauh dari orang tua tapi dapat kabar kehilangan di luar kota. Itu kan apa untuk ini ya menanggung dirinya tuh pasti beda-beda. Ada yang mengacunya hancur banget gitu. Ada yang orang tuanya memang udah tua ya udah lah. Ada yang bilang bikin status lagi tuh, mama udah gak sakit lagi ya. Alhamdulillah malah jadi bersyukur. Ada tuh yang kehilangan tapi alhamdulillah mama udah gak sakit lagi sambil netes status. nah, ya. Beda-beda Pak. Apa kalau berbicara tentang kehilangan. Artinya Bang Oman mungkin mau nyampein copingnya atau penanggulangannya tuh bisa macam-macam Iya. per orang ya. Yang penting nggak ngasih dampak negatif kali ya. Jadi bebas saja untuk nanggepin kehilangan itu. Tapi yang pasti kalau melihat dari kita Bang Oman lagi, kita ada masa untuk perlu mikir kalian ya. Oke, kehilangan ini ada, tapi apa nih sebenarnya yang datang tuh sebenarnya apa sih dari kehilangan? Oke, naik. Kayaknya udah agak panjang. Penutup mungkin dari Bang Haji dan Bang Oman. Bang Haji. Kehilangan apa? Surat Al-Fajr. Aneh baru tahu terakhir aneh belajar agama itu ada di nama aneh. Aneh nggak tahu itu maksudnya apa. Tahunya aneh terakhir subuh. Setelah mentadaburi surat itu aneh nangis. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Orang yang jiwanya tenang masuk, Surga. orang yang nggak tenang Nggak tahu dah tuh. Nggak ngomong. ya itu sih intinya. Aneh lebih suka ngomongin kehilangan tuh yang masalah mutmainnah. Itu paling aneh deep banget kata-kata itu terakhir, jiwanya tenang. Mutmainnah itu kayaknya ya lo mau susah mau kaya nggak semuanya orang punya hati yang tenang. Bang Oman, Apa ya? penutupnya. Kalau saya sih lebih banyak itu aja tadi apa case-case yang bakal kita temuin nanti ya bakal kehilangan apakah itu anak atau itu orang tua Ada aja gitu ya. ya pasti ada aja ya itu satunya benangnya ya intinya ya kita harus siap ya, kalau menemukan momen kehilangan yang bermacam-macam
cukup kali ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dilanjutin makin bias dong. Iya. Udah, terima kasih.